Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Putrianasari. Saya merupakan mahasiswa PPK dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021 LPTK UKSW Salatiga. Pada kesempatan ini, saya mendapatkan tugas untuk membuat video praktik pembelajaran bersama rekan mahasiswa dengan pendampingan dosen dan juga guru PAMO, atau yang disebut dengan peer teaching. Peer teaching ini merupakan rangkaian kegiatan akhir dari perancangan perangkat pembelajaran, mulai dari RPP, bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, serta evaluasi. Pada tahap persiapan, siswa mendownload pembagian bahan ajar dan LKPD pada Google Classroom. Kemudian, guru membagikan link Google Meet. Kegiatan persiapan ini dilaksanakan 1 hari sebelum pelaksanaan pembelajaran sinkronus melalui Google Meet. Secara asinkronus, siswa dapat mengakses bahan ajar, video pembelajaran, LKPD, dan evaluasi. Kemudian, secara sinkronus, siswa bersama guru melakukan pembelajaran tatap maya melalui Google Meet, dan juga siswa dapat melakukan komunikasi melalui WhatsApp Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Baik, Bu. Baik, Bu. Bu Desi mengucapkan terima kasih atas ketepatan waktunya untuk bergabung di Google Meet ini. Ya, anak-anak, sebelum mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai kepercayaan masing-masing. Ya, doa dipimpin oleh ketua kelas. Mas David, silahkan dipimpin dulu berdoanya. Ya, Bu. Teman-teman, berdoa mulai. Sebelum masuk ke pembelajaran, Bu Desi mau mengabsen atau mengecek presensi dulu ya kehadiran kalian. Di sini Mbak Anissa masuk. Masuk, Bu. Marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Yuk. Ya, bersama-sama. Aku semangat. Semangat. Ini kita sudah masuk ke tema 5 anak-anak. Tema 5 tentang pahlawanku. Tema 1 pembelajaran 1. Apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama, kita akan belajar mengenal pengetahuan baru dari teks non-fiksi. Kemudian yang kedua, kerajaan-kerajaan di Indonesia. Yang ketiga adalah sifat-sifat cahaya. Yang tadi tujuan pembelajaran yang Bu Desi harapkan, yaitu yang pertama, setelah kalian membaca teks non-fiksi, maka kalian Bu Desi harapkan untuk dapat menemukan 4 pengetahuan baru teks non-fiksi yang dibaca dengan kritis dan mandiri. Yang itu ya tujuan pembelajarannya ya, semoga dapat tercapai. Untuk itu, Bu Desi mohon kalian dapat memperhatikan apa yang Bu Desi sampaikan ini dengan apa anak-anak? Dengan baik, Bu. Ya. Nah, sebelum masuk ke materi, Bu Desi ingin bertanya dulu. Siapa yang tahu ini gambar apa? Batu ya, Bu. Siapa yang Pasti ya, Bu. batu? Ya, kemudian Pasti, Bu. betul sekali. Ya, betul kata Mas David tadi. Ini adalah gambar prasasti Ciaruteun. Nah, prasasti Ciaruteun itu apa ya? Nah, sebelumnya Bu Desi akan bercerita sedikit ya tentang prasasti Ciaruteun ini. Jadi prasasti Ciaruteun ini adalah berbatu peninggalan Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara itu ada pada sekitar abad ke-5 Masehi, ya. Jadi batu ini merupakan peninggalan Kerajaan Tarumanegara, di mana di situ terdapat telapak kaki Raja Purnawarman. Raja Purnawarman adalah raja yang sangat berpengaruh terhadap kejayaan Kerajaan Tarumanegara. Nah, anak-anak, sejarahnya prasasti Ciaruteun ini pernah terbawa arus aliran sungai yang pada saat itu banjir, kemudian ditemukan kembali, dan sekarang prasasti Ciaruteun itu dilindungi. Ini penampakannya.
Nah, ini ada nih mulai tahun 1881 sudah lama prasasti Ciarudaun ini dilindungi. Diberi ini seperti pendopo ya, seperti rumah ini ya, supaya tidak terkena air hujan, kemudian aman dari banjir. Seperti ini penampakannya sekarang. Kita masuk ke aktivitas membaca ya. Coba di sini Mas Ari, Bu Desi minta membaca paragraf 1 dan 2. Dibaca dengan lantang ya, yang keras supaya teman-temannya dengar. Silakan Mas Ari dibaca. Raja Purnawarman, Panji segala raja. Bagus. Nah, ya terima kasih Mas Ari. Ada tadi siapa? Raja siapa anak-anak? Raja Purnawarman, Bu. Raja Purnawarman, Bu. Ya, Raja Purnawarman, pemimpin kerajaan anak. Tarumanegara, Bu. Ya, anak-anak kita harus dapat mencontoh sikap berani, rela berkorban dari siapa? Raja Purnawarman. Ya. Nah, anak-anak dari bacaan tadi yang Bu Desi juga sudah menuliskannya di LKPD yang sudah kalian download di Google Classroom. Kalian nanti mengerjakan LKPD-nya ya. Nih, di sini kalian nanti menulis pengetahuan baru apa yang didapat. Purnawarman pemimpin kerajaan mana, perjuangan apa yang dilakukan Raja Purnawarman. Kemudian kita lanjut ke materi berikutnya, siap? Siap, Ya, Bu. Bu. Siap ya? Siap. Oke. Nah, Bu Desi mau mengajak kalian bermain. Ini ada gambar pahlawan. Siapa yang bisa menjawab? Ini siapa? Tidak. Belum ada yang bisa menjawab. Siapa itu yang menjawab? Iskandar Muda. Oh ya, coba kita cek ya. Betul sekali, Sultan Iskandar Muda. Terima kasih Mbak. Coba, nak, sekarang kalian bisa melihat video ini ya. Simak baik-baik. Purnawarman adalah orang pemeluk agama Hindu. Ya. Nah, itu tadi ulasan tentang Raja Purnawarman, Raja Mulawarman ya, kemudian Raden Patah. Nah, beberapa raja-raja di Nusantara itu memimpin kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam di Indonesia. Nanti setelah anak-anak melihat video itu, sudah diharapkan kalian dapat menganalisa dengan mengisi informasi yang terdapat dalam video itu ke dalam sebuah tabel yang dituangkan di LKPD 2 ini. Yang ada di dalam video tersebut, misalnya yang pertama ini contohnya adalah Raja Purnawarman. Dari kerajaan mana? Tarumanegara. Nilai-nilai kepahlawanan apa yang dapat kita teladani? Adil dan bijaksana, peduli, berani melawan penjajah. Sekarang ini, coba anak-anak semuanya membaca. Ayo mengamati. Ya, Bu Desi akan bacakan sambil kalian menyimak ya. Dayu sangat kagum dengan perjuangan Raja Purnawarman. Banyak yang telah dilakukan untuk rakyatnya. Sambil duduk di tepi kolam yang jernih airnya, Dayu memikirkan jasa Raja Purnawarman, terutama pembangunan saluran air. Ia berpikir, pasti saluran air tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat saat itu. Dayu terus berpikir sambil memandangi wajahnya yang terpantul di dalam kolam. Tahukah kamu mengapa Dayu bisa melihat dirinya di air kolam? Nah, air kolam bisa memantulkan cahaya. Kamu akan belajar tentang sifat-sifat cahaya melalui percobaan berikut ini. Sebelum melakukan percobaan, Bu Desi masih ingin mengajak kalian bermain. Nah, ini bermain, ayo pasangkan. Ada seorang anak sedang bercermin. Itu di depan cermin, anak itu melihat wajahnya. Kira-kira sifat cahaya apa yang sesuai dengan peristiwa tersebut? Siapa yang bisa menjawab? Apa Mbak Agnes? Dia dapat dipantulkan. Oh ya, betul. Dapat dipantulkan. Oke. Nah, tugas berikutnya anak-anak supaya kalian dapat memahami sifat-sifat cahaya ini dengan baik, maka Bu Desi akan memberi tugas kalian untuk melakukan praktikum. Pasti kalian senang kan kalau praktek? Nah, praktikum ini coba sekarang semua siapkan alat tulisnya. Bu Desi ingin membacakan atau menyebutkan apa-apa saja yang harus dipersiapkan untuk praktikum. Siapkan alat tulisnya. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Nah, ini percobaannya ada seperti gambar di samping.
Apa saja yang disiapkan? Dicatat. Yang pertama harus menyiapkan kertas karton yang tebal ya. Yang kedua, langkah kerja itu kalian tulis langkahnya. Ditulis 1. Misalnya menyiapkan alat dan bahan. 2. Mengisi gelas dengan air. Itu contoh langkah kerja. Oke. Kemudian hasil pengamatan bahwa ternyata cahaya dapat merambat lurus atau dan sebagainya. Nah, ini ada 4 percobaan. Anak-anak dapat mengisi di kolom percobaan 1, 2, 3, dan 4. LKPD 3. Nah, anak-anak, setelah kalian belajar tadi untuk mengerjakan LKPD 1, 2, dan 3 tadi, Bu Desi akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Paham ya anak-anak ya? Iya, Bu. Nah, anak-anak, silahkan Bu Desi beri waktu kalian untuk mengerjakan LKPD 1, 2, dan 3. Ya, nanti kembali lagi jam 9, jangan lupa. Ya, Bu Desi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan waktunya masuk ke Google Meet lagi anak-anak. Ini Bu Desi akan meminta 1 perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Oke. Di kelompok Kutai ini sepertinya ya. Tolong nanti dibacakan perwakilan kelompoknya nggih. Kerjaan kelompok Kutai, anggotanya saya, Asih sama Mbak Diana, Bu. Kemudian Ya, lanjut. Raja Purnawarman memimpin kerajaan mana? Kerajaan Tarumanegara, Bu. Nah, Bu Desi akan menyiapkan pembelajaran hari ini apa saja anak-anak yang kita pelajari hari ini. Anak-anak, yang pertama tentang teks apa tadi? Raja Purnawarman, Bu. Iya, tentang teks Raja Purnawarman. Itu merupakan teks non Fiksi. teks non fiksi ya. Oke. Kemudian yang kedua kita juga sudah belajar tentang apa anak-anak? Raja-raja Nusantara, Bu. Kemudian yang ketiga kita belajar mengenai sifat-sifat cahaya. Nah, anak-anak, sebagai tugas atau tugas akhir atau produknya, Bu Desi minta ada tugas kelompok di sini dikerjakan nanti setelah pembelajaran ini selesai dan dikumpulkan minggu depan di sekolah. Nah, dalam waktu 1 minggu ini anak-anak dapat membuat clipping. Tugasnya adalah membuat clipping dengan tema raja-raja di Nusantara serta peninggalan dan pengaruhnya terhadap masyarakat. Paham ya dengan tugas kelompok yang ini? Ya, Bu. Terima kasih Bu Desi ucapkan karena kalian telah mengikuti pembelajaran melalui Google Meet ini. Nah, untuk mengakhirinya, mari kita akhiri dengan doa terlebih dahulu. Doa dipimpin oleh Mas David selaku ketua kelas. Ya. Teman-teman, berdoa mulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video peer teaching ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.